Jumat sore teng stasiun Senen. Ada kereta api Gumarang yang aku tunggu. Rencanae dinten iki kula badhe wangsul teng Cirebon. Udah hampir sebulan belum nengok mama di sana. Kangen banget. Kenalkan, nami kula Lisa, putri asli saking Cirebon. Jarang-jarang Sabtu Minggu punya waktu buat pulang begini. Untungnya, perjalanan kereta Jakarta-Cirebon gak lama loh. Cuma 3 jam sampai deh. Upami numpak mobil bisa dadi 5 jam baru sampai. Padahal nih, sampun lewat Cikampek. Belum macetnya, belum juga berhenti-berhentinya. Sekarang, naik kereta api emang udah nyaman. Beda banget sama dulu. Yang katanya ada yang masuk lah. Ada orang tidur di kolong jok lah. Macem-macem deh pokoknya. Ya, yang namanya perubahan emang gak bisa instan. Ana tahapannya je. Awalnya, malah jalur kereta Cirebon ini bukan buat kereta penumpang. Dulu pas Belanda bikin, tujuannya buat angkut hasil kebun. Dibilangnya alur gula, alias jalur yang khusus dipakai untuk mengangkut gula. Karena memang banyak pabrik gula di sekitar Cirebon. Yo, sekarang jangan ditanya. Jalur Cirebon mah udah jadi perlintasan penting di sepanjang jalur pantai utara. Penumpang yang mau ke Surabaya, ke Semarang, ke Jogja, yo sudah pasti lewat sini. Sugeng rawuh ning kota kula, si kota udang. Atanapi wonten oge sing nyebut Cirebon iku kota singgah. Ya katanya banyak julukan, berarti banyak yang suka kan? Kalau disebut kota singgah, ya nggak salah juga. Ini kaitannya sama sejarah Cirebon, yang asal katanya caruban, campuran maksudnya. Posisi kota kelahiranku ini memang strategis. Soalnya wonten teng perbatasan Jawa Tengah sareng Jawa Barat. Gara-gara ini juga kami di sini bahasanya campur-campur. Cirebonan disebutnya. Ada pengaruh bahasa Jawa, dan ada pengaruh bahasa Sundane. Ya intinya apa bae lah. Sing penting Cirebon iku kota kebanggaan kula. Pulang kampung iku rasane boten pernah sami. Ana bae sing dikangeni. Ya teman-teman, ya jajanan, ya macem-macem deh. Makanya pas lagi di sini gak pernah absen makan nasi legendaris yang satu ini. Sego jamblang namanya. Kalau mau makan gampang kok. Yang jual banyak di pusat kota. Ya dulunya sih harus cari sampai ke desa Jamblang, Kabupaten Cirebon sana. Makanya disebut sego jamblang. Kata yang jual,
Nasi kesukaanku ini sejarahnya panjang. Ya sebelum dijual di warung, nasi jamblang ini dijual keliling. Biasanya ke tempat rame, kayak stasiun atau pelabuhan. Sekarang jualannya ya wis di mana-mana. Pokoknya di mana ada orang rame, ya di sana ada sega jamblang. Aslinya nih, nasi jamblangiku cuma ada 4 macam aja lauknya. Ada tahu, ati ayam, tumis kentang sama paru. Porsi nasinya juga kecil, kayak nasi kucing kalau di Jogja sana. Tapi yang bedain nasi jamblang sama kuliner lain, ya nasinya. Aduh, wangi dan pulen pisan. Begini nih rahasianya. Masaknya sih biasa, cuma pakai kayu bakar. Tapi bungkusnya yang luar biasa. Harus pakai daun jati. Gak bisa diganti pakai daun yang lain ya, apalagi daun pisang. Nanti namanya ganti dong jadi nasi timbel. Sebelum dibungkus, harus dipastiin dulu ya kalau nasinya udah dingin. Kalau masih panas, bisa-bisa nanti warna nasinya jadi merah. Karena kandungan zat warna daunnya nempel. Sayang, kalau musim panas, nasi jamblang nggak semua pakai daun jati. Soalnya, pohon jati pada meranggas. Makanya beberapa dicampur pakai kertas nasi juga. Ananing wilayah pesisiriku bikin kota kelahiranku ini punya banyak sejarah. Ya sejarah tentang perdagangan internasionalnya, ya sejarah tentang penyebaran agama Islamnya juga. Tentang tanah kami yang jaya pas abad ke-14. Itu loh, zamannya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sampai-sampai nih, Cirebon dibilang Garage, negeri gede. Karena kesultanannya punya wilayah yang luas. Ya sekarang sih sisa-sisa kesultanan ini masih ada kok. Cuma tidak satu lagi seperti dulu. Karena memang ada pembagian wilayah pemerintahan. Kadang-kadang aku sempatkan main ke Keraton Kanoman pas pulang. Tapi sih paling seringnya ya belanja ke pasar bae. Zaman dulu, setiap keraton pasti punya pasar di depannya. Pasar ini berfungsi sebagai tempat berkumpul dan pusat perekonomian suatu wilayah. Kalau mau cari sentra kain di Cirebon, ya di sini nih tempatnya. Biarpun dibilangnya pasar tua, tapi dijamin barang-barangnya itu barang-barang up to date dan berkualitas tentunya. Ya sayangnya pasar Kanoman ini memang rodo semrawut. Gara-gara iku bakal gak nyangka kalau di belakang pasar ini ada Keraton Kanoman. Salah satu pecahan dari silsilah Kesultanan Cirebon.
Keraton Kanoman didirikan oleh Pangeran Muhammad Badriddin atau Pangeran Kertawijaya. Gelarnya Sultan Anom I, turunan ke-7 dari Sunan Gunung Jati. Supaya budaya tetap terjaga, sampai sekarang Keraton Kanoman masih melakukan prosesi adat. Seperti malam ini nih, ada perayaan Tahun Baru Islam. Biasanya, tiap malam satu suro, Baba Cirebon akan dibacakan. Sebelum acara puncak, ada syukuran yang dibikin Sultan dan abdi dalem. Maksudnya, mohon berkah sama Gusti Allah. Sultan ingkang permesu sanata sanget imbrah. Waqatillah hadrati Sayyidina Panambahan Pasarian Muhammad Dajjal Arifin wa ila ruhi Songwan Imamuddin Abu Soleh wa ila ruhi. Baba Cirebon jadi bukti tulis yang merekam asal-usul dan perjalanan Sultan-Sultan Cirebon yang mempertahankan tanah tercinta kami ini. Pokoknya mah, dari A sampai Z. Yang baca iku Pangeran Kumisi Kesultanan Kanoman. Iku loh, petugas keraton yang mewakili Sultan untuk pembacaan babat. Nah, habis baca babat, rakyat dan pihak keraton berbaur mensyukuri nikmat yang diberikan Gusti Allah. Alhamdulillah. Sekarang, pihak keraton memang tidak lagi memegang pemerintahan di Cirebon. Ya, tapi gimana pun juga, posisinya tetap penting sebagai bagian yang ikut menjaga budaya dan adat Cirebon. Dari semua tempat yang didatangin pas pulang, gak ada nih yang bisa ngalahin waktunya berdua sama mama. Yang paling dikangenin selain orangnya, ya masakannya mama ini loh. Enak banget.
bisa ngebandingin bagus mana, bagusnya ya yang wah ya bagus mana rapi, lu harus begini, harus di atas, tengah-tengah gitu. Suasana kayak gini nih yang bikin males balik lagi ke Jakarta. Bikin inget terus sama kampung halaman. Pas zaman kuliah dulu, Kula pernah jadi duta wisata kota Cirebon. Alhamdulillah dikasih kesempatan buat ikut promosiin tanah kelahiran. Bangga banget. Ya biarpun kadang banyak juga orang yang ngeluh kalau datang ke sini. Katanya mah panasnya pol. Namanya juga daerah pesisir kan. Sebagai duta wisata, banyak cerita yang harus Kula tahu soal Cirebon. Seperti soal masyarakatnya yang bergantung hidup sama hasil laut sejak zaman Kesultanan dulu. Sini aku kasih tahu ya. Gara-gara ini juga nih, kotaku sekarang namanya Cirebon. Pas abad ke-14, banyak warga yang manfaatin rebon buat bikin bumbu masakan. Dulu namanya bukan terasi, tapi bubukan rebon. Raja yang berkuasa waktu itu suka sama bumbu yang satu ini. Bahkan sampai dibilang terasih, sangat suka maksudnya. Dari situlah bubukan rebon ini disebut terasi. Selain enak, bikinnya juga gampang. Rebon cuma dicampur sama air. Orang setempat bilangnya cair rebon. Sekarang mah produksinya makin banyak. Malah sampai dibilang terasi terenak di Nusantara itu ya adanya di sini. Karena cair rebon inilah kota saya diingat sama pendatang. Ya sekarang sih bukan cuma terasinya aja yang diingat. Ingat Cirebon, ingat juga batiknya ya. Sentra batik Cirebon ada di Desa Trusmi. Nama Trusmi ini gak sembarangan loh. Kata orang tua dulu, saking banyaknya pohon, warga kampung sering menebangnya, tapi pohonnya tumbuh terus. Makanya orang kampung kala itu menjuluki daerah ini sebagai tempat yang terus bersemi. Disingkatnya yo Trusmi. Soal batik Kiki ada kaitannya juga sama terasi. Karena salah satu motif khas Cirebon iku ya motif terasi. Eits, jangan dipikir ada gambar terasinya ya. Tapi motifnya menceritakan soal kehidupan orang zaman dulu yang banyak mengolah terasi. Nah, urusan batik Kiki Kula paling demen. Gara-gara batik juga, tahun 2011 Kula jadi duta batik Jawa Barat. Bangganya bisa membawa nama daerah lewat batik ini. Tiap motif pasti ada ceritanya masing-masing. Meskipun yang paling khas dari batik Cirebon itu ya batik Megamendungnya.
Tiap canting ini punya ukuran lubang yang beda-beda. Masing-masing ukuran ada fungsinya. Canting iku jadi alat yang paling penting waktu ngebatik. Ibarat pena buat bikin corak di kain. Nah, dari canting inilah selembar batik jadi punya cerita. Makanya kalau bicara batik itu bukan soal bagus atau enggaknya, tapi gimana pula sebagai pemakainya melihat batik ini sebagai sebuah karya seni, bukan sekedar kain. Gak heran kalau batik tulisiku lebih mahal harganya. Bukan karena prosesnya yang sulit aja, tapi ya iku makna seni yang ada di dalamnya. Riuhnya ibu kota tak membuatku lupa akan identitasku sebagai tiang Cirebon. Kearifan lokal dan budaya yang terjaga membuatku selalu rindu dengan kota singgah ini. Iki kotaku, kota kang punya keberagaman budaya, kuliner, sareng bahasa. Indonesia bagus, Je.